Spiral jiwa adalah hasil dari perenungan batin yang mendalam, bukan hasil penelitian ilmiah atau dogma agama tertentu. Setiap kata dalam buku ini lahir dari kontemplasi jiwa atas perjalanan hidup, rasa, dan kesadaran yang terus berkembang. Video ini tidak bertujuan untuk menggurui, meyakinkan, apalagi membenarkan suatu aliran kepercayaan tertentu, melainkan sebagai undangan hening, agar setiap pembaca dapat mendengar kembali suara jiwanya sendiri, dan merasakan arah pertumbuhan batin yang mungkin telah lama terabaikan. Semoga video ini mengajak Anda merenung lebih dalam tentang makna kelahiran, kehidupan, dan kematian, membuka ruang untuk mendengar suara jiwa sendiri, bukan hanya suara dunia luar, menjadi pengingat bahwa setiap langkah, luka, dan pencarian kita adalah bagian dari spiral kesadaran yang naik menuju cahaya. Jika ada bagian yang menyentuh batin Anda, itu bukan karena tulisan ini hebat, tapi karena jiwa Anda sedang mengenali sesuatu yang sejatinya sudah Anda tahu sejak dulu. Spiral jiwa, pola perputaran jiwa dalam perjalanan peradaban manusia. Peradaban manusia bukanlah hasil semata dari karya tangan dan akal, melainkan pancaran dari jiwa-jiwa yang terus berputar dalam siklus kelahiran dan kematian. Jiwa adalah pusat kesadaran yang bergerak dari satu bentuk ke bentuk lain, dari satu zaman ke zaman lain, menapaki tangga spiral kesadaran yang tidak pernah berulang, melainkan naik menuju penyatuan dengan hukum-hukum semesta. Dalam tubuh, jiwa bekerja sebagai pelaksana. Ia membentuk tatanan, merangkai nilai, dan menyusun peradaban lewat pengalaman dan pelajaran hidup. Namun saat tubuh ditinggalkan dan jiwa mencapai tahap tertentu dalam kesadaran, ia tak lagi sekadar pelaksana. Ia menjadi bagian dari hukum itu sendiri. Jiwa yang telah selesai dari keterikatan duniawi, kini menjadi pengarah getaran, penjaga keseimbangan, dan bagian tak terlihat dari struktur semesta. Video ini adalah peta batin tentang bagaimana jiwa-jiwa berputar, belajar, dan membentuk dunia, hingga akhirnya kembali menjadi hukum yang membentuk dunia itu sendiri. Inilah spiral jiwa, denyut batin dari seluruh peradaban manusia. Jiwa, siapa aku sebenarnya? Setiap orang pernah bertanya dalam hati, siapa aku sebenarnya? Apakah aku ini hanya tubuh, atau hanya pikiran? Lalu, kalau aku meninggal, apakah aku masih ada? Jawaban dari semua itu ada pada satu hal. Jiwa. Jiwa adalah inti dari diri kita. Ia bukan tubuh yang bisa tua dan sakit. Ia juga bukan pikiran yang berubah-ubah. Jiwa adalah bagian paling dalam dari diri kita, yang bisa merasa, sadar, dan mengalami hidup. Saat kita masih hidup, jiwa ini menumpang di dalam tubuh. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, dari rasa, dari hubungan dengan orang lain, dari alam, dari suka dan duka. Dan ketika tubuh tidak bisa lagi dipakai yang kita sebut mati, jiwa tetap hidup. Ia tidak hilang, hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Karena itu, hidup bukan sekadar soal lahir dan mati. Hidup adalah perjalanan jiwa, dan setiap kita sedang menjalani perjalanan itu, entah sadar atau tidak. Perjalanan ini tidak selesai hanya dalam satu kehidupan. Jiwa datang ke dunia berkali-kali, lewat berbagai bentuk kehidupan, untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih bijak. Kita jatuh, kita bangun, kita sedih, kita bahagia. Semua itu adalah bagian dari pelajaran jiwa. Jadi, jika kamu pernah merasa hidup ini berat, bingung, atau tidak tahu arah, ingatlah, itu bagian dari proses jiwa untuk mengenal dirinya sendiri. Kita semua adalah jiwa yang sedang belajar. Kelahiran dan kematian, gerbang perjalanan jiwa. Setiap kita lahir, kita menangis. Dan setiap ada yang meninggal, orang-orang menangis. Tapi apa arti semua itu bagi jiwa? Kelahiran bukan awal, kematian bukan akhir. Keduanya hanyalah pintu keluar masuk bagi jiwa dalam perjalanan panjangnya. Lalu, ketika waktunya selesai, jiwa meninggalkan tubuh. Itulah yang kita sebut mati. Tapi sebenarnya, tidak ada yang benar-benar mati. Jiwa hanya kembali ke asalnya untuk beristirahat, merenung,
dan bersiap kembali ke dunia dengan bentuk baru, pengalaman baru, dan pelajaran baru. Jiwa datang dan pergi berkali-kali. Dalam setiap kehidupan, ia mengumpulkan pengalaman. Dari kesalahan, jiwa belajar bijaksana. Dari cinta, jiwa belajar makna sejati hidup. Karena itu, jangan takut pada kematian, dan jangan sombong saat lahir dalam tubuh yang sehat atau keluarga kaya. Semua itu hanya sementara. Jiwa sedang belajar sesuatu yang lebih dalam. Jiwa yang menjadi hukum semesta. Sebagian jiwa terus belajar lewat kehidupan. Tapi ada juga jiwa-jiwa yang sudah tidak perlu belajar seperti kita. Mereka sudah melewati banyak kehidupan, banyak luka, banyak pengampunan, hingga mereka mencapai kedewasaan tertinggi. Jiwa-jiwa seperti ini tidak lagi perlu lahir sebagai manusia. Mereka menjadi bagian dari hukum kehidupan itu sendiri. Misalnya, jiwa yang telah benar-benar memahami cinta bisa menjadi energi kasih yang menyebar ke dunia. Jiwa yang telah mengalami kebenaran dalam banyak bentuk bisa menjadi penjaga keseimbangan semesta. Kita menyebut mereka sebagai jiwa penjaga, malaikat, atau ruh agung, tergantung kepercayaan. Tapi pada dasarnya, mereka adalah jiwa-jiwa yang telah menyatu dengan hukum semesta. Mereka tidak memaksa manusia untuk berubah, tapi getaran mereka ada di sekitar kita, mengajak lewat rasa, intuisi, mimpi, atau pertanda. Sementara itu, kita, jiwa-jiwa yang masih hidup di tubuh manusia, masih punya peran penting. Kita adalah pembawa perubahan di dunia fisik. Kitalah yang mewujudkan cinta dalam tindakan. Kitalah yang bisa menciptakan damai atau perang. Pilihan kita, baik dan buruk, akan membentuk dunia ke depan. Itulah sebabnya, peran jiwa yang masih melekat pada tubuh sangat penting. Kita yang masih hidup di dunia ini adalah penentu arah peradaban. Jiwa-jiwa yang sadar akan menciptakan dunia yang lebih sadar. Jiwa dan peradaban, hubungan yang dalam. Pernahkah kamu bertanya, kenapa dunia berubah terus? Dulu sederhana, kini rumit. Dulu alami, sekarang buatan. Ada masa damai, ada masa kacau. Itu semua terjadi karena satu hal. Kesadaran manusia berubah, dan kesadaran berasal dari jiwa. Peradaban atau kehidupan bersama dalam kelompok besar tidak hanya dibentuk oleh alat, teknologi, atau ekonomi. Itu semua hanyalah hasil dari apa yang ada di dalam diri manusia. Kalau jiwa-jiwa banyak yang egois, maka peradaban jadi penuh persaingan. Kalau banyak yang takut, maka dunia dibangun dengan tembok dan senjata. Tapi kalau jiwa mulai sadar, damai, dan penuh kasih, maka akan terbentuk peradaban yang indah. Ada saling bantu, ada kesederhanaan, ada kejujuran. Jadi, peradaban manusia adalah cermin dari isi batin manusia. Bukan dari satu orang, tapi dari banyak jiwa yang hidup bersama. Peradaban seperti taman. Kalau jiwa-jiwa yang tinggal di dalamnya merawat dengan cinta, maka taman itu tumbuh subur. Tapi kalau banyak yang merusak, maka taman itu jadi kering dan penuh duri. Spiral. Pola perjalanan jiwa. Kalau kita perhatikan, perjalanan hidup manusia dan sejarah dunia, kita akan melihat satu pola. Semua seperti berulang, tapi tidak benar-benar sama. Manusia pernah perang, lalu belajar damai, lalu perang lagi, pernah cinta alam, lalu merusaknya, lalu kembali sadar. Dulu hidup sederhana, lalu rakus, lalu ingin kembali ke kesederhanaan. Ini bukan lingkaran biasa, tapi spiral. Spiral itu berputar, tapi juga naik. Artinya, meskipun masalah tampak sama, kesadaran kita semakin bertumbuh. Itulah pola perputaran jiwa dan peradaban. Kita belajar, kita salah, kita mengulangi. Tapi kalau kita sadar, kita naik sedikit, lalu belajar lagi dari sudut yang lebih luas. Begitulah cara jiwa berkembang, tidak lurus ke atas, tapi berputar dan naik. Semakin banyak jiwa yang sadar akan pola ini, maka perjalanan dunia akan semakin ringan. Karena kita tak lagi takut jatuh, tak lagi malu mengulang, tapi tahu bahwa semua adalah proses untuk naik lebih tinggi.
Jiwa yang masih melekat pada tubuh adalah penggerak dunia. Selama jiwa masih berada di dalam tubuh, ia punya kesempatan besar untuk membawa perubahan nyata. Jiwa yang sedang hidup di tubuh manusia bukan hanya penonton kehidupan, tapi pemain utama. Segala perbuatan, pilihan, dan rasa yang keluar dari diri kita, semuanya ikut membentuk dunia ini. Banyak orang berpikir bahwa dunia berubah karena teknologi, uang, atau kekuasaan. Padahal, semua itu dimulai dari jiwa, dari kesadaran seseorang yang memilih menciptakan sesuatu. Misalnya, jiwa yang haus kuasa menciptakan senjata dan perang. Jiwa yang penuh cinta menciptakan tempat berlindung dan perdamaian. Jiwa yang ingin dikenal menciptakan hiburan yang ramai. Jiwa yang tenang menciptakan ruang sunyi untuk merenung. Tubuh hanyalah alat yang menjalankan, memilih, dan mencipta adalah jiwa. Jadi, selama kita masih hidup, masih bisa bernapas, berarti jiwa kita masih bisa mengubah dunia, sekecil apapun itu. Bahkan pikiran baik, niat tulus, atau doa sederhana pun adalah bentuk energi dari jiwa yang bergetar. Dan itu ikut membentuk hukum semesta. Maka, jiwa-jiwa yang sadar dan masih melekat di tubuh adalah penggerak utama peradaban. Mereka membawa getaran baru, ide baru, dan cara hidup baru. Mereka adalah penanam benih. Benih itu akan tumbuh, membentuk taman baru bagi generasi berikutnya. Jiwa yang telah lepas dari tubuh menjadi bagian hukum semesta. Saat seseorang meninggal, tubuhnya berhenti, tapi jiwanya tetap hidup. Jiwa itu tidak lagi terikat oleh waktu, tempat, atau bentuk. Lalu kemana ia pergi? Jiwa yang sudah lepas dari tubuh tidak hilang. Ia masuk ke alam yang lebih halus, yang sering disebut sebagai alam jiwa, alam ruh, atau alam antara. Di sana, jiwa tidak lagi bertindak secara fisik, tapi ia menjadi bagian dari hukum semesta itu sendiri. Jiwa-jiwa yang sudah lepas, namun telah penuh kesadaran dan kebijaksanaan, bisa menjadi penjaga keseimbangan alam, pemberi ilham bagi jiwa-gewa yang masih hidup, atau bagian dari energi semesta yang terus mengalir dalam kehidupan. Sementara, jiwa yang belum selesai pelajarannya, mungkin akan kembali lahir ke dunia untuk mengulang pembelajaran. Itulah yang kadang disebut oleh kepercayaan tertentu sebagai reinkarnasi, jiwa kembali ke dunia dalam bentuk baru, agar bisa tumbuh lebih dalam. Peran mereka berbeda. Jiwa dalam tubuh sama dengan menggerakkan dunia secara langsung. Jiwa di luar tubuh sama dengan menjaga dunia dari balik layar. Mereka tidak berlawanan, tapi saling melengkapi, kelahiran dan kematian. Pintu perjalanan jiwa, banyak orang melihat kelahiran sebagai awal dan kematian sebagai akhir. Tapi bagi jiwa, keduanya hanyalah pintu masuk dan keluar dari ruang belajar. Bayangkan, dunia ini seperti sekolah. Saat jiwa lahir, ia masuk kelas baru. Saat mati, ia keluar dari kelas. Lalu mungkin akan masuk ke kelas lainnya. Kelahiran adalah saat jiwa memasuki tubuh untuk belajar sesuatu yang belum ia kuasai. Kematian adalah saat pelajaran selesai, atau saat jiwa harus berpindah ke ruang belajar lain. Itu sebabnya, hidup ini penuh warna. Ada yang lahir di tempat damai, ada yang di tengah kesulitan. Semua tergantung apa yang dibutuhkan oleh jiwa tersebut. Tidak ada hidup yang sia-sia, tidak ada kematian yang kebetulan. Semuanya bagian dari perjalanan spiral jiwa, dan setiap jiwa saling terhubung melalui keluarga, sahabat, musuh, atau bahkan orang asing. Kita semua membantu satu sama lain untuk bertumbuh, sadar atau tidak. Peradaban sebagai cermin kesadaran jiwa kolektif. Kita hidup di dunia yang terus berubah. Kadang kita merasa kagum, kadang bingung, kadang kecewa. Tapi satu hal pasti, dunia ini adalah cermin dari kesadaran kolektif kita. Kumpulan dari jiwa-gewa yang hidup bersama. Kalau banyak jiwa hidup dalam ketakutan, maka peradaban penuh aturan, pagar, dan senjata. Karena kamu adalah bagian dari kesadaran kolektif, dan kesadaran itu sedang membentuk peradaban masa depan. Kalau banyak jiwa hidup dalam keserakahan,
maka dunia dikuasai oleh uang dan kekuasaan. Tapi kalau banyak jiwa mulai sadar, hidup penuh cinta dan kejujuran, maka dunia juga ikut berubah menjadi tempat yang lebih damai. Peradaban adalah wajah dari jiwa manusia, bukan dari satu orang, tapi dari semua yang hidup saat ini. Itulah sebabnya, setiap pikiran baik yang kamu miliki, setiap rasa sabar yang kamu tahan, setiap kebaikan yang kamu lakukan dalam diam, semuanya punya dampak besar bagi dunia ini. Karena kamu adalah bagian dari kesadaran kolektif, dan kesadaran itu sedang membentuk peradaban masa depan. Spiral jiwa adalah pola perjalanan yang terus naik. Hidup ini bukan garis lurus, bukan juga lingkaran yang terus berulang di tempat yang sama. Hidup dan perjalanan jiwa adalah seperti spiral. Apa itu spiral? Spiral adalah pola berputar yang terus bergerak naik atau turun. Ia berputar, tapi setiap putaran membawa jiwa ke tempat yang lebih tinggi atau lebih dalam, tergantung arah kesadarannya. Ketika jiwa belajar dari pengalaman, memaafkan luka lama, mengerti makna kehidupan, bertumbuh dalam kesadaran, maka spiral itu naik. Jiwa menjadi lebih terang, lebih bijaksana, dan lebih bebas. Tapi jika jiwa terjebak dalam dendam, terus mengulang kesalahan yang sama, hidup hanya untuk keinginan yang dangkal, maka spiral itu justru berputar ke bawah. Jiwa merasa berat, bingung, dan tersesat dalam hidupnya sendiri. Namun yang indah dari spiral ini adalah ia memberi kesempatan berulang. Setiap putaran adalah peluang baru untuk menyadari siapa diri kita sebenarnya. Dalam perjalanan spiral ini, kadang kita naik dengan penuh semangat, kadang kita jatuh dan harus mulai lagi. Tapi semua itu bukan kegagalan, melainkan bagian dari proses penyadaran. Spiral jiwa juga menjelaskan mengapa kita merasa pernah berada di situasi yang mirip, walau dengan orang atau tempat yang berbeda. Itu bukan kebetulan, itu karena kita sedang berada pada putaran yang sama, tapi pada level yang berbeda. Spiral juga menjelaskan mengapa setiap jiwa terhubung satu sama lain. Kita semua bagian dari spiral besar yang membentuk peradaban, dan setiap langkah sadar yang kita ambil, sekecil apapun, ikut mengangkat spiral itu ke arah yang lebih tinggi. Jadi, tugas kita bukan menjadi sempurna. Tugas kita adalah terus bertumbuh, melangkah dengan kesadaran, walau perlahan. Karena itulah cara jiwa menuju kebebasan sejatinya. Jiwa dan tugasnya di dunia. Setiap jiwa lahir ke dunia bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang ingin ia pelajari, pahami, atau selesaikan. Ada jiwa yang datang untuk belajar sabar, ada yang datang untuk mengerti cinta sejati, ada yang datang untuk menolong orang lain, ada juga yang datang hanya untuk merasakan hidup itu sendiri. Tugas jiwa bukan selalu hal besar. Terkadang tugas itu sesederhana: menjadi anak yang sabar, menjadi teman yang jujur, menjadi orang yang bisa memaafkan. Yang membuat tugas itu besar bukan bentuknya, tapi ketulusan kita saat menjalaninya. Namun seringkali kita lupa bahwa kita adalah jiwa. Kita terlalu sibuk menjadi manusia hingga kehilangan arah sebagai ruh yang sedang belajar. Padahal saat kita mulai sadar bahwa saya ini jiwa yang sedang belajar lewat kehidupan manusia, maka dunia pun mulai terlihat berbeda. Masalah bukan lagi musuh, tapi guru. Orang yang menyakiti kita bukan lagi beban, tapi pengingat. Dan hidup, meskipun penuh rasa, menjadi sesuatu yang bermakna. Tugas jiwa adalah menjadi sadar di dalam tubuh ini, lalu bertumbuh, lalu memberi. Dan saat waktunya tiba, kembali ke asal dengan membawa cahaya dari semua pelajaran. Kembali ke rumah jiwa. Pada akhirnya, semua jiwa akan kembali pulang. Pulang ke tempat asalnya. Pulang ke sumber cahaya, pulang ke keheningan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kematian bukanlah akhir, ia adalah pintu kembali. Pulang bukan berarti hilang, tapi menjadi bagian dari keutuhan semesta. Dan sebelum jiwa pulang, semesta akan terus memberi kesempatan. Lewat lahir kembali, lewat mimpi,
lewat pengalaman-pengalaman hidup. Agar jiwa benar-benar mengerti siapa dirinya. Rumah jiwa bukan tempat tertentu. Ia adalah keadaan. Keadaan damai, keadaan sadar, keadaan bersatu dengan seluruh ciptaan. Dan rumah itu selalu ada di dalam diri kita. Saat kita bisa hening, saat kita bisa menerima, saat kita bisa melihat dunia, bukan dengan mata ego, tapi dengan mata jiwa. Kita adalah spiral jiwa, berputar, bertumbuh, belajar, jatuh, bangkit, dan akhirnya kembali. Peradaban bukan dibangun oleh gedung dan mesin, tapi oleh kesadaran setiap jiwa yang memilih untuk tumbuh. Semoga video ini menjadi cermin, bukan untuk melihat siapa kita di luar, tapi untuk mengingat siapa kita di dalam. Hidup bukanlah garis lurus yang bisa ditebak. Hidup adalah perjalanan jiwa yang penuh misteri, berputar, naik turun, tersesat, lalu menemukan jalan pulang. Video ini bukan bertujuan untuk menjelaskan segalanya, tetapi untuk mengingatkan bahwa di balik segala hiruk-pikuk dunia, ada jiwa yang sedang belajar mengenal dirinya sendiri. Jika kita hidup tanpa menyadari keberadaan jiwa, maka kita hanya akan terus mengulang luka yang sama, dalam bentuk yang berbeda. Tetapi jika kita hidup dengan kesadaran jiwa, maka setiap kejadian, baik maupun buruk, menjadi bagian dari spiral yang menuntun kita menuju cahaya. Semoga setiap penonton video ini menemukan kekuatan untuk tetap tumbuh, menemukan keberanian untuk hening, dan menemukan rumah yang tak pernah pergi, rumah jiwa yang selalu ada di dalam diri.